Kalau misalkan sudah usaha kok masih saja terluka, ya itu bukan salah kita ya. Oke, ini dibuka untuk yang dalam banget nih, lihat ya, dalam banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Plancraft DIY dimanapun kalian berada? Semoga semuanya sehat ya, dan pastinya selalu dengan kebahagiaan. Kali ini kita bersama bahan bonsai Loa atau Ficus resmosa, dan ini adalah hasil karya teman saya. Hari ini kita akan melepas kawat sekaligus program perantingan untuk bonsai Loa ini ya. Jangan kemana-mana, bersama saya Sufyan Ahmad di Plancraft DIY. Kita lihat untuk bahan bonsai Loa ini tidak pernah di ground ini ya. Untuk bahan bonsai Loa ini tidak pernah di ground, cukup ditanam pada pot diameter kurang lebih 20 cm, pot plastik ya, ukuran 20 cm diameternya. Ini kurang lebih sekitar 6 bulan ya, 6 bulan dari mulai stek batang kira-kira ya 1 jari sampai proses anak cabang atau bahkan ada yang perantingan. Kita nanti akan melepas kawat karena beberapa kawat sudah tertanam di dalam kulit, dan juga nanti kita akan beberapa kita kita bentuk ulang ya. Contohnya seperti ini ya. Ini ada anak cabang yang terkesan kaku karena arahnya ke atas ya. Kita akan sedikit arahkan ke samping ya, kita sedikit arahkan ke samping supaya tidak kaku, dan juga cabang yang sudah tidak perlu kita los kita akan potong saja, anak cabang juga ya, ranting juga, supaya lebih rapat. Yang masih kita los seperti ini ya, nanti kita akan loskan saja supaya menjadi lebih besar. Oke, kita akan lepas kawat dulu saja, tapi coba kita lihat lebih dekat dulu. Beberapa ada kekurangannya ya, ada beberapa kekurangan. Yang pertama di sini, ini kan cukup kaku lah ya. Untuk cabang pertama dengan batang terusan itu seperti ini ya. Kalau bisa sobat bonsai ya, sobat Plancraft DIY, ketika ingin membuat cabang pertama kalau bisa lebih rendah daripada terusan batang. Ini kalau misalkan ini harusnya ya, ini cabang terusan batangnya, kemudian ini cabang yang pertama. Tapi nggak apa-apa, ini sudah ada di sini. Kemudian untuk akarnya ini sudah saatnya kita potong sebenarnya ya, supaya akarnya bisa bercabang. Ini juga akar terlalu besar, kita bisa cangkok akar. Kalau misalkan takut nanti mati ranting, kita bisa cangkok akar. Di belakang sama sekali kosong untuk akarnya. Ini ada batu, sebenarnya ada batu. Rencana besok kita akan bongkar saja batunya, kita akan tata akar lagi. Kalau bisa kita cangkok akar semuanya ya, cangkok akar semuanya, nggak masalah. Depan akar 3, belakang kosong, nanti kita bisa siasati karang di sini, tidak on the rock tapi ya. Besok kita akan bongkar. Sekarang kita akan lepas kawat dulu. Kita akan lepas kawat dan akan
sedikit nanti mengarahkan anak cabang, ranting, atau nanti proses untuk ke anak ranting, seperti itu ya. Untuk loa itu sendiri, bahan bonsai loa sebenarnya sangat lentur ya, tapi terkadang apa namanya, bisa nggak patah, nggak, cuma bengkok dan seperti patah sih, cuma nggak patah ya. Ini mirip seperti sancang ya, mirip seperti sancang. Kalau untuk loa itu sendiri sangat direkomendasikan sebenarnya, dan untuk daunnya bisa kita lihat di sini. Ini kita potong daunnya satu ya. Nih. Daunnya kecil segini nih, bisa sekecil segini. Padahal untuk loa pada umumnya yang hidup di alam bebas itu daunnya bisa selebar segini perbandingannya ya. Kalau di dalam pot sih biasanya segini untuk yang belum program untuk anak cabang atau ranting, seperti segini. Ini daunnya kecil-kecil sekali nih, lihat ya. Kecil-kecil sekali daunnya. Semakin rapat maka daunnya semakin kecil, semakin rapat daunnya semakin kecil ya. Kita lepas dulu ya untuk kawatnya ya. Ya teman-teman bisa lihat ini ya, untuk pengawatan yang seperti ini lagi-lagi tidak bisa terhindarkan ya. Ini luka cukup dalam, dilihat ya, luka cukup dalam untuk ukuran cabang sebesar ini. Ini luka teramat dalam. Ini kalau membuka tidak hati-hati, ini rawan patah ya, rawan patah. Membuka usahakan satu memegang ini ya cabangnya, satu pelan-pelan untuk melepas kawatnya. Sebisa mungkin jangan sampai apa namanya terluka kulitnya, sebisa mungkin. Kalau misalkan sudah usaha kok masih saja terluka, ya itu bukan salah kita ya. Oke, ini dibuka untuk yang dalam banget nih, lihat ya, dalam banget nih. Ini nanti kita biarkan saja dulu yang ini. Kalau nanti dipaksakan untuk dibentuk ulang, nanti rawan patah nih. Lihat ya, sedemikian lukanya, dalamnya seperti ini rawan patah ya. Kalau dibentuk ulang ini juga, yang bagian bawah ini juga sama. Ini kita nanti akan biarkan dulu aja ya, akan biarkan dulu saja supaya lukanya cepat sembuh, biarkan dulu aja. Oke, kalau memungkinkan nanti rencana kita akan membentuk ulang ya, akan membentuk ulang untuk bahan bonsai ini, atau menata ulang ya, menata ulang untuk bahan bonsai loa ini. Tapi kalau tidak memungkinkan,
ya kita biarkan dulu saja, kawatnya kita lepas, biarkan untuk lukanya sembuh dulu, baru nanti kita kawati lagi atau wiring ya. Setelah kita lepas kawat, ternyata banyak sekali yang lukanya terlalu dalam ya, sehingga saya tidak akan memaksakan untuk merubah atau mereposisi atau mengarahkan ranting dan seterusnya, karena saya tidak tega untuk melihat lukanya. Dilihat ini lebih dekat, ini luka-luka seperti ini nih. Nah ini di anak cabang juga sama, ini bawahnya ini dalam sekali tadi nih lihat. Nah tuh dalam sekali nih. Kemudian yang di sini juga sama, dalam sekali ya. Cuma ini juga beberapa terluka seperti ini ya, beberapa terluka. Maka kita tunda dulu untuk wiring atau pengarahan pada anak cabang atau ranting pada bonsai loa ini. Kita cukup nanti akan menyeleksi, kita serempak ya untuk programnya nanti, terutama untuk cabang 1 dan 2 ini sudah ke anak cabang. Ini cabang, anak cabang, ke ranting ya. Nanti kita program ke ranting, yang sudah ke anak ranting kita hilangkan dulu, kita fokusnya ke ranting dulu aja. Kemudian yang atas kita fokus ke anak cabang saja dulu ya, kita fokus ke anak cabang dulu saja. Kita akan seleksi ya, misalkan ini ya, ini untuk cabang yang ini ada cabang, kemudian pecah menjadi 2, ini anak cabang, kemudian ini ada ranting. Kita fokus dulu ke rantingnya dulu saja. Ini nanti kita akan menggokkan ke sini aja. Nah jadi 2 pecah, ini fokus ke 1 saja, fokus ke 1. Ini berarti kita buang. Ini juga sama, kita fokus 1 saja ya. Ini juga sama, ini fokus ke 1 saja. Ini terlalu apa namanya, terlalu panjang. Kita fokus ke 1 saja ya, seperti ini dulu aja. Ini biarkan dulu tumbuh. Ini sudah bagus untuk apa namanya, percabangannya. Yang ini bagus. Ini kita fokus ke 2 ya, seperti ini ya. Kita fokus seperti ini dulu aja sementara. Nanti kalau sudah ini kita akan press ya, potongannya kita akan press. Kemudian ini enggak dipakai. Untuk yang atas kita biarkan, nanti enggak akan saya potong untuk ujungnya, kita biarkan saja ya. Malah kita nanti akan mengurangi lagi ya, akan mengurangi untuk anak cabangnya supaya nanti lukanya cepat sembuh atau menutup. Ketika ini pertumbuhannya tidak terhambat, maka lukanya akan cepat menutup dan proporsional juga ya, antara ini terusan batang dengan batang pokoknya ini. Jadi ini kita akan biarkan mungkin sampai di sini dulu saja ya untuk kesempatan ini dalam pembentukan bahan bonsai mame ya, mame bonsai loa ini. Banyak kekurangan sebenarnya untuk pohon ini, tapi
prospek juga untuk kita rawat. Dan saya tidak memotong, mungkin untuk 1 sampai 2 bulan ke depan ya. Mungkin untuk cabang pertama dan kedua ini kurang lebih sekitar ya 2 minggu 3 minggu akan saya press lagi untuk anak cabangnya, atau mungkin rantingnya akan saya press lagi dan saya arahkan lagi. Tapi untuk yang terusan batang ini, berarti cabang ketiga ke atas ini tidak akan saya apa-apakan dulu ya, biarkan tumbuh supaya lukanya cepat sembuh. Bahwa semakin subur semakin cepat sembuh lukanya dan semakin besar untuk terusan cabangnya. Ini terusan cabangnya masih dirasa terlalu kecil. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dalam membentuk Mame bonsai loa atau ficus resmosa ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.